Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Model Filsafat Pendidikan di Indonesia. Dosen pengampu Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan, kelas 3A kelompok 5. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Akmal Rifai NIM 06, Rosa Hayat NIM 08, Natasha Cindy NIM 014, Asyifa NIM 031, Raffi Febrian NIM 032, Alendra Gibran NIM 035. Konsep model filsafat pendidikan di Indonesia. Bab 1 berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Bab 2 pengertian filsafat pendidikan, model-model filsafat pendidikan, penerapan model-model filsafat pendidikan, tantangan dan peluang filsafat pendidikan, faktor yang mempengaruhi filsafat pendidikan. Bab 3 berisi penutup dan kesimpulan. Latar belakang. Filsafat ilmu merupakan kajian filosofis tentang ilmu pengetahuan, meliputi hakikat atau ontologi, cara memperoleh atau epistemologi, dan manfaat ilmu atau aksiologi. Dalam kehidupan modern, ilmu pengetahuan dan pendidikan menjadi kebutuhan utama bagi setiap individu. Pendidikan dikatakan berhasil apabila tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor dapat tercapai. Filsafat memiliki peranan penting sebagai dasar tujuan, kebijakan, dan praktik pendidikan melalui berbagai aliran seperti progresivisme, esensialisme, perennialisme, rekonstruksionisme, hingga eksistensialisme. Filsafat memberi arah pada pengembangan ilmu pendidikan dan proses pembelajaran yang ideal. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana peranan filsafat dalam perkembangan ilmu pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan dan bagaimana perannya dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, apa saja model-model filsafat pendidikan yang berpengaruh terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana penerapan model-model filsafat pendidikan tersebut dalam kurikulum dan praktik pembelajaran di Indonesia. Yang keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan konsep filsafat pendidikan di Indonesia. Dan terakhir, yang kelima, bagaimana tantangan dan peluang filsafat pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Selanjutnya, tujuan masalah yang pertama untuk mengetahui apa saja pengertian dari filsafat pendidikan dan bagaimana perannya dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui model-model filsafat pendidikan yang berpengaruh terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui penerapan model-model filsafat pendidikan tersebut dalam kurikulum dan praktik pembelajaran di Indonesia. Dan yang keempat, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan konsep filsafat pendidikan di Indonesia. Yang terakhir, untuk mengetahui tantangan dan peluang filsafat pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. A. Pengertian filsafat pendidikan dan bagaimana perannya dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Filsafat pendidikan adalah penerapan prinsip dan nilai filsafat dalam dunia pendidikan sebagai dasar untuk memecahkan persoalan pendidikan secara praktis. Filsafat berperan penting karena menjadi pedoman, arah, serta menjadi landasan dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan. Tanpa filsafat, pendidikan tidak memiliki acuan untuk menentukan tujuan, pelaksanaan, dan mutu pembelajaran. Dalam pandangan John Dewey, filsafat merupakan teori umum pendidikan yang membantu menjawab pertanyaan mendasar seperti hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, serta cara mencapainya. Dengan demikian, filsafat menjadi fondasi yang menuntun lembaga pendidikan, menentukan nilai-nilai pendidikan, serta membantu mewujudkan pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Pendidikan pada akhirnya merupakan penerjemah ide-ide filsafat ke dalam tindakan nyata dalam proses belajar mengajar. B. Dua model filsafat yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama, pragmatisme. Menekankan pengetahuan dan kebenaran diperoleh melalui pengalaman nyata dan hasil praktis. Selanjutnya, pembelajaran berorientasi pada kehidupan nyata dan siswa ditempatkan sebagai subjek aktif. Selanjutnya, berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Selanjutnya, pengaruhnya dalam pendidikan di Indonesia
tampak pada kurikulum Merdeka yang menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan penilaian autentik. Yang kedua, pendidikan liberal, menekankan pengembangan manusia sebagai individu yang berpengetahuan luas, kritis, berkarakter, dan memiliki kepekaan sosial. Pembelajaran berfokus pada pembentukan manusia yang mampu berpikir mandiri dan menghargai nilai kemanusiaan. Selanjutnya, guru berperan sebagai pembimbing intelektual yang memberi ruang kepada siswa untuk berpikir kritis dan menyampaikan pendapat. C. Penerapan model-model filsafat pendidikan tersebut dalam kurikulum dan praktik pembelajaran di Indonesia. Yang pertama, itu ada pragmatisme, pembelajaran berbasis pengalaman dan pemecahan masalah student-centered learning. Model PJBL, PBL, Discovery Learning, atau K13 dan kurikulum Merdeka, kegiatan proyek atau termasuk P5, penilaian autentik, portofolio proyek, demonstrasi. Mengembangkan keterampilan 4C. Yang kedua, pendidikan liberal, menekankan pengembangan akal, moral, karakter, dan kemanusiaan. Pendidikan karakter PPKN dan pembiasaan sikap, literasi, esai, diskusi, dan debat. Humaniora atau Bahasa Indonesia, IPS, Seni Budaya. Ekstrakurikuler seni, kepemimpinan, dan kegiatan sosial. Mendukung profil pelajar Pancasila, akhlak mulia, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan. Selanjutnya ada D. Perkembangan konsep filsafat pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada nilai budaya dan falsafah bangsa. Pancasila dan budaya nasional menjadi fondasi utama yang membentuk orientasi pendidikan nasional. Yang kedua, pengaruh agama dan moral. Agama memainkan peran penting dalam pembentukan konsep filsafat pendidikan di Indonesia dengan penekanan pada nilai-nilai religius dan moral. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek mempengaruhi konsep pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan di era digital. Yang keempat, globalisasi dan interaksi dengan pemikiran internasional. Globalisasi membawa pengaruh dari berbagai aliran filsafat pendidikan barat dan mendorong pendidikan Indonesia untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21. Yang kelima, kebijakan pemerintah dan sistem pendidikan nasional. Kebijakan pemerintah menentukan arah pendidikan melalui undang-undang, kurikulum, dan strategi pembelajaran. Yang keenam, dinamika sosial dan tantangan masyarakat. Perubahan kondisi sosial mempengaruhi konsep pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyelesaikan masalah masyarakat. Berikutnya adalah tantangan integritas filsafat pendidikan, kesenjangan teori praktik, yaitu gagasan filosofi sulit diterapkan di kelas. Kebijakan tidak konsisten, perubahan kurikulum dan politik menghambat arah pendidikan. Teknologi tanpa dasar etis, resiko privasi, ketimpangan, dan reduksi makna belajar. Keragaman dan ketimpangan daerah, penerapan filsafat tidak merata. Literasi filosofi, guru rendah, sulit menerjemahkan nilai filsafat ke praktik. Peluang filsafat pendidikan, yang pertama adalah landasan kurikulum bermakna, yaitu menegaskan tujuan pendidikan, karakter, kritis, demokratis. Yang kedua adalah penguatan karakter dan nilai kebangsaan, yaitu berbasis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai Pancasila. Yang ketiga adalah mendorong pembelajaran berpusat siswa, yaitu aktif, kreatif, kolaboratif, dan sesuai abad ke-21. Yang keempat adalah etika dalam teknologi, yaitu memastikan penggunaan teknologi yang adil dan bermakna. Yang kelima adalah profesionalisme guru, yaitu membentuk guru reflektif sebagai agen perubahan. Berikutnya adalah kesimpulan. Filsafat pendidikan memiliki peran penting dalam mengarahkan tujuan, metode, kurikulum, dan kualitas pendidikan di Indonesia. Dua aliran yang berpengaruh, pragmatisme dan pendidikan liberal, memberi dasar bagi pembelajaran yang menekankan pengalaman langsung, pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, dan mengutamakan karakter. Pengaruh keduanya terlihat dalam kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka melalui pembelajaran berbasis proyek, penilaian autentik, literasi, serta penguatan profil pelajar Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.